Hello people, welcome back to Human Podcast. Karena setiap manusia punya cerita. People, welcome to Human Podcast. Di sini kita kedatangan bintang tamu yang super talented and sangat menginspirasi people-people semua di sini. Hari ini kita kedatangan Kak Cleo Ardelina. Hai Kak Cleo. Boleh sapa-sapa people di rumah dong Kak Cleo. Oke, boleh banget. Hai people, kenalin ya, aku Cleo Ardelia atau biasa kerapnya dipanggil Cleo. Sekarang aku sebagai mahasiswa semester 3 di UPN Veteran Jakarta jurusan Kesehatan Masyarakat gitu. Dan akhir-akhir ini aku juga punya kesibukan nih Kak. Aku Apa tuh? sekarang juga jadi brand ambassador dari Brilliant gitu ya, Bank BRI. Terus juga aku sekarang lagi menjabat sebagai Duta Genre DKI Jakarta dan juga Jakarta Selatan tahun 2025. Dan aku pernah menjadi semifinalis Gadis Sampul 2023. Salam kenal people. Wow, keren banget ya people. Boleh dong tim belakang layar hebohnya mana dulu? Oke nih Kak Cleo. Kak Cleo ini kan sekarang jadi first runner up Duta Genre Jakarta Selatan ya. Yes. Itu super keren sih. Nah, buat di sini nih people, kita kali ini bakal ngomongin soal hari ini kayak gimana sih perjalanan Kak Cleo dari titik awal bisa sampai di titik saat ini yang super keren dan bisa menginspirasi para people di rumah. Boleh dong Kak Cleo ceritain gimana awal mulanya Kak Cleo bisa di titik sampai sekarang saat ini. Oke, jadi ini menarik banget ya people. Sebenarnya flashback, aku tuh turning point-nya tuh waktu aku, fun fact-nya waktu aku SMP tuh aku adalah orang yang introvert Kak. Oh gitu. Yes, jadi aku tuh dulu tuh tipe orang yang kalau orang lain bisa ya kenapa harus aku gitu ya. Jadi aku tuh waktu SMP ya udah aku tim yang belakang layar aja, aku support teman aku gitu ya. Tapi mulai berbeda nih semenjak SMA, aku jadi pengen tampil gitu ya. Karena aku mikir kayaknya ini saatnya aku juga untuk berkembang deh. Aku pengen jadi orang yang berkembang dan juga pengen improve diri aku gitu ya. Tentunya juga ini dibarengi dengan support yang ada di keluarga aku dan juga teman-teman aku. Mereka melihat ada potensial nih di diri aku yang sebenarnya aku tuh bisa gitu ya untuk bertampil di depan umum gitu ya. Jadi mereka support aku juga gitu. Jadi pas SMA mulai dari MPLS, semua kegiatan-kegiatan di sekolah tuh aku ambil partisipasi gitu Kak. Jadi mulai tuh guru-guru jadi pada notice. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk menjadi MC, moderator gitu ya. Jadi aku banyak nih ngambil tempat untuk menjadi public speaker pada saat SMA. Nah, itu adalah turning point aku sebenarnya. Aku jadi berubah karena ada kemauan dalam diri sendiri dan juga ada support dari orang-orang di sekitar aku. Nah, berangkat dari situ waktu SMA tuh aku juga ada ketertarikan nih passion di fashion dan juga makeup gitu ya, beauty gitu Kak. Gitu. Nah, akhirnya aku jadi tertarik untuk ikut Gadis Sampul pada saat itu Wow. gitu. Nah, aku menarik banget nih Yes. tentang Gadis Sampul ini. Jadi sebenarnya Gadis Sampul itu tentang apa sih, Cleo? Kalau boleh tahu? Oke, jadi Gadis Sampul ini sebenarnya adalah ajang model gitu ya. Jadi Gadis Sampul ini karena dia kan model majalah, jadi mereka tuh mencari wajah-wajah remaja untuk menjadi representatif para remaja di Indonesia gitu Kak. Karena kan ini skalanya nasional ya. Jadi mereka ingin memilih remaja-remaja yang mukanya fresh, terus punya ada karakteristik gitu untuk akhirnya menjadi model seperti itu. Wow, super keren banget ya people. Dari yang asalnya semifinalis Gadis Sampul dan sekarang menjadi Duta Genre Jakarta Selatan. Memang Kak Cleo ini tuh potensial banget ya people. Dari yang awalnya dulu introvert, terus sekarang ternyata Kak Cleo ini ternyata punya potensi, sadar akan dirinya, value. Nah, itu berarti support dari keluarga, teman sekitar, berarti itu sangat penting ya Kak Cleo. Betul banget Kak, benar. Karena menurut aku juga support itu adalah gimana ya, kita tuh bisa jadi explore gitu. Karena kan ada dukungan gitu ya. Kadang kita juga butuh ada dukungan atau self affirmation selain dari diri sendiri, tapi juga dari orang-orang sekitar kayak gitu. Oke people. Nah, ngomongin tentang gimana kita bisa sukses di publik dan gimana kita bisa sampai kayak misalkan Kak Cleo saat ini, kita itu sebenarnya butuh yang namanya gimana caranya nyari jati diri gak sih Kak? Betul banget. Nah, gimana sih Kak Cleo supaya ternyata
oh ini loh jati diri aku, kayak selain dari support dari orang-orang sekitar, tapi gimana sih cara ngelewatinnya, lewat proses diri sendiri kayak akhirnya, oh ini nih aku banget gitu loh. Gimana coba Kakak? Boleh dong ceritain Oke. cerita inspirasinya ke people-people? Oke, people. Jadi ini juga pertanyaan yang menarik gitu ya. Selain dari dukungan dari sekitar, tapi tentunya kita juga harus ada di dalam diri sendiri. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus mengenal diri kita dulu. Kita harus self aware. Sebenarnya aku tuh nggak bisa bilang kalau aku tuh udah cukup aware terhadap diri aku, tapi aku selalu self discovery. Aku selalu mencari pengalaman baru gitu ya, selalu mencari apa yang bisa aku pelajari gitu ya. Jadi yang pertama kita harus harus evaluate ourselves gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih apa sih yang kita punya gitu. Aku juga pernah baca buku Ikigai yang dimana kita tuh dalam hidup harus punya purpose on life kan. Jadi ada 4 pillars yang harus kita punya gitu ya. Yang pertama itu adalah passion. Apa sih Oke. yang kita suka gitu ya. Kita harus temuin passion kita itu apa. Dan people, passion itu bisa kita temuin dengan banyak cara ya gitu ya. Kita bisa mencoba A, mencoba B, mencoba C. Banyak banget yang bisa kita coba untuk akhirnya kita menemukan passion gitu ya. Jadi kalian gak perlu takut untuk mencoba banyak hal, karena bisa jadi itu jadi turning point kalian gitu. Kalian menemukan apa sih yang kalian suka gitu ya. Terus yang kedua tentunya kalian juga harus punya mission. Oke. Apa sih tujuannya gitu ya. Ketika udah mendapatkan passion, oh oke, tujuan aku ingin menjadi orang yang improve nih, aku ingin menjadi the best version of myself gitu. Harus ada missionnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah vocationnya gitu ya. Teman-teman juga harus tahu apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, apa yang bisa aku lakukan untuk mencapai si passion dan juga mission tersebut. Lalu juga yang terakhir itu adalah profession gitu ya, aktivitas-aktivitas yang bisa teman-teman lakukan untuk menunjang passion, mission, dan juga vacation tersebut. Jadi dari 4 pillars tersebut aku bisa menjadi tahu nih, oh jati diri aku itu aku pengen jadi orang yang suka banget tantangan. Aku tuh challenge seeker kind of person. Jadi aku tuh selalu melihat kesempatan di depan mata aku itu adalah sebuah tempat bagi aku untuk develop terus gitu. Jadi nggak usah takut untuk mengambil suatu tantangan ataupun kesempatan, karena menurut aku itu adalah menjadi learning space gitu. Jadi kalau untuk berbicara soal jati diri, kita harus self aware, kita harus evaluate dulu passion kita apa, kesukaan kita apa. Jangan ragu untuk mencoba, karena dari situ kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang ingin kita capai, apa sih yang ingin kita raih dalam hidup. Kayak gitu sih Kak menurut aku. Oke, setuju banget sih. Kita kayak bener-bener harus tahu dulu apa nih yang kita mau, dan ya udah percaya diri aja gak sih, Betul. Cleo? Kita gak usah peduliin apa kata orang lain, yang penting kita fokus on yourself ya people. Yes. Ingat kata Kak Cleo 4 pillars tadi ya, dicatat di rumah, oke? Karena ini nyambung banget Cleo sama episode sebelumnya. Kita itu Oke. episode sebelumnya itu tetap tentang ngebahas tentang jati diri juga nih. Tapi kalau misalkan di episode sebelumnya itu tentang personal branding. Nah, jadi sekarang Oke. kalau waktu episode sebelumnya itu sama Kak Nafra yang di belakang layar. Nah, sekarang sama Kak Cleo yang lebih menginspirasi people-people. Jadi boleh ya people nanti terus tonton kita. Oke, Kak Cleo. Nah, tapi Kak Cleo pernah nggak sih ada rasa bingung atau merasa nggak cukup gitu atas pencapaian kamu? Oke, tentunya pernah ya. Kita sebagai manusia tentunya nggak luput dari rasa insecure gitu ya. Ini pasti people di rumah juga, apa sih insecure tuh pasti merasakan banget gitu ya. Nah, aku juga pernah gitu ya Kak untuk merasa insecure, atau pernah merasa kayak aduh minder gitu sama orang-orang. Waktu itu kalau kita ngomongin soal insecure, aku pernah insecure waktu aku daftar Gadis Sampul ya. Waktu itu kan kita kenapa tuh? berkompetisi gitu ya sama iya. banyak-banyak remaja yang unik, terus juga yang cantik-cantik, prestasinya luar biasa gitu ya. Terus aku pada saat itu berhijab gitu ya. Jadi aku merasa kayak aduh, sebenarnya bisa nggak ya aku compete sama mereka nih gitu. Mereka cantik-cantik, terus juga berprestasi gitu ya. Tapi ya udah, aku berpikir kalau misalkan aku insecure, ya itu nggak akan membuat aku keluar dari zona nyaman gitu. Jadi itu adalah faktor eksternal gitu ya. Kalau prestasi-prestasi orang lain, pendapat orang lain itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa aku kendalikan gitu. Yang aku lakukan untuk mengatasi rasa insecure aku adalah fokus dengan internal aku. Gimana caranya aku bisa improve nih sebagai diri aku sendiri gitu. Oh oke, aku insecure karena mereka punya prestasinya banyak. Oh berarti aku juga bisa nih melawan itu dengan oke, aku bisa lebih berprestasi deh. Aku bisa ikut banyak kegiatan yang positif, sehingga akhirnya ya udah aku bisa puas dengan diri aku sendiri, dan orang lain itu berprestasi itu bagus untuk mereka gitu. Tapi aku juga harus fokus dengan diri sendiri agar akhirnya nggak
rasa insecure itu tuh nggak lama-lama stuck di diri sendiri gitu. Jadi takutnya menjadi rasa negatif yang justru malah membuat negatif impact ke diri sendiri Benar, gitu ya. benar. Jadi gitu sih, rasa insecure itu wajar untuk ada, tapi tentunya itu adalah faktor-faktor internal yang bisa kita kendalikan adalah untuk fokus ke diri sendiri. Gitu people. Oke people, tapi nih Cleo, ngomongin soal insecure, jadi dulu aku juga pernah tahu sempat Aduh. ngerasain insecure, Oke. kayak ngerasa ragu sama diri sendiri. Sebenarnya aku tuh bisa nggak sih kayak orang lain gitu, kayak kenapa sih aku gini-gini aja, sedangkan pencapaian orang lain tuh kayak udah sampai sana dan aku masih gini-gini aja. Tapi untungnya aku waktu itu pernah nonton salah satu YouTube yang Oke. aku sengaja kayak lagi gabut nih, kayak apa, aku mulai kayak ngerasa kayaknya aku butuh perubahan deh dari diri aku sendiri. Aku gak bisa deh gini-gini terus. Kalau insecure aja kayak cuman ngeluh, kayaknya gak bisa deh ya buat kita. Bener kata kamu tadi, bakal ngasih negatif impact ke diri sendiri dan ke orang lain. Betul. Nah jadi dari situ aku juga kayak mulai oke nih, ini YouTube. Waktu itu aku nonton YouTube tentang kayak aku carikan gimana ya caranya biar ngilangin insecure, dan ternyata insecure itu emang harus dilawan people. Jadi kayak kita tuh ya udah percaya sama diri sendiri, fokus on yourself, dan gak usah dengerin apa kata orang, dan akhirnya kita enjoy sama diri Bener. sendiri, ngenalin apa yang kita suka, ya kan Cleo, bener kan Betul kayak banget, gitu. setuju 100%. Nah, jadinya dari situ mulai, jadi kita itu ngelihat pencapaian orang lain gak usah dijadikan rasa insecure, tapi bisa kita jadikan rasa motivasi untuk diri kita sendiri. Yes. Supaya kita bisa lebih berkembang. Bener gak tim belakang layar? Yes, bener banget. Nah, tapi untungnya dari situ kayak, jadi aku ngerti nih, sekarang aku mulai bisa tahu jati diri aku, apa yang nyaman buat aku, dan kayak, ya udah deh, kayaknya rasa untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu penting deh. Kayak udah deh gak usah dipikirin, karena ternyata untuk berpikir hal-hal positif dan kayak kita percaya sama diri sendiri itu menurut aku itu sangat beruntung sih untuk diri sendiri. Sangat bikin kita tuh kayak ngerasa percaya aja sama diri sendiri kalau misalkan kita tuh memikirkan yang positif-positif. Bener gak sih kamu? Betul banget. Aku juga. Tapi aku berbicara soal itu ya, aku juga sering mendengar nih kata-kata di social media gitu ya. Apa tuh? Kayak itu tuh sebuah privilege tau, kita tuh bisa memikirkan hal-hal tentang diri kita. Kayak misalnya kita bisa, itu sebuah privilege kalau kita bisa sibuk. Itu privilege kalau misalnya kita tuh bisa memikirkan, aduh hari ini aku pakai baju apa ya, atau aduh ini tuh sebuah privilege untuk kita tuh takut dengan potensi orang lain atau bagaimana, karena artinya kita tuh aware sama diri kita sendiri. Iya. Artinya kita tuh peduli sama diri kita sendiri, sampai kayak apa yang harus aku perbaiki dari diri aku, apa yang harus aku lakukan nih. Jadi ada self aware yang akhirnya membentuk kita untuk melawan insecurity kita gitu. Jadi menarik banget sih kalau menjawab soal insecure, pasti harus dilawan, dan itu bisa jadi motivasi kita justru ya untuk jadi lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Oke, jadi gitu ya people. Yang masih insecure di rumah, tolong dilawan ya rasa insecure-nya. Terapkan di diri kita, percaya aja sama diri sendiri, dan stay positif. Oke. Oke Cleo, nah ngomongin yang soal tadi nih, tapi kamu pernah nggak sih merasakan ada kan udah ngelewatin proses panjang nih dari awal sampai sekarang, pasti ada dong mungkin masa-masa sulitnya kan, karena kayak ombak gitu kan, kayak kita menjalani setiap proses tuh. Pernah nggak sih kamu merasa sulit, dan apa yang paling sulit dalam proses kamu mengenali diri kamu waktu itu? Oke, nah kalau ngomongin soal masa-masa sulit, iya pernah ya, aku merasa kayak jadi overwhelmed nih. Aku merasa, aduh aktivitas aku terlalu banyak gitu ya, sehingga akhirnya aku struggle dengan time management aku pada saat itu. Tapi aku percaya kalau hidup tuh kita tuh seperti roda gitu ya, jadi ada saat kita di atas dan ada saat di bawah. Aku tuh selalu berpikir kalau kita lagi di bawah itu berarti kita lagi belajar, lagi learning gitu ya. Ketika kita lagi berjuang, kita lagi belajar, itu saatnya kita di bawah. Tapi kalau misalkan kita lagi di atas roda, artinya kita lagi menikmati apa yang sudah kita lakukan gitu. Semua kerja keras kita, semua perjuangan kita, itu berarti sudah kita nikmati pencapaiannya saat kita di atas. Jadi
kalau misalkan aku lagi merasa ada di masa-masa sulit, oke berarti ini adalah fase yang aku lalui untuk akhirnya aku bisa mencapai suatu kesuksesan gitu. Itu yang aku selalu pikirkan gitu ya. Karena aku percaya sesuatu yang maknanya panjang itu perjuangannya harus panjang dan juga sulit juga gitu. Jadi kalau misalkan waktu itu sih aku merasa aduh overwhelmed banget nih, kegiatan aku banyak, aku jadi merasa struggle untuk time management gitu ya. Jadi waktu itu aku sempat struggle di sana, cuma akhirnya aku membagi-bagi waktu aku gitu ya dengan mengkategorikan kegiatan aku di berbagai kategori. Jadi aku tuh selalu audit kegiatan aku gitu ya di kalender. Aku ngerasa kayak oh oke, bulan ini apa ya kegiatan yang udah Yang aku paling lakuin, penting gitu bener, ya. apa aja yang udah aku lakuin, apakah ada sekiranya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak perlu aku lakuin, kayak misalnya nih di suatu hari aku udah produktif tapi kayak di beberapa jam aku kayak malah main sosmed aja atau kayak nonton film aja yang sebenarnya Jujur sih itu yang sebenarnya sosmed bisa, bener-bener bikin kita ke distract iya ya. kan, yang sebenarnya bisa aku delete aja gitu. Nah itu aku evaluate, oh, oke berarti di poin ini aku harus lebih improve nih, aku nggak boleh terlalu membuang-buang waktu gitu ya. Jadi dari semua struggle aku terhadap time management itu, akhirnya aku evaluate dulu kegiatan aku apa aja yang bisa aku delete, apa aja akhirnya aku bisa fokus, aku bisa delegate waktu aku ke waktu-waktu yang bisa aku prioritasin kegiatan-kegiatan yang harus aku selesaikan gitu, biar aku nggak overwhelmed, terus aku juga Oke. nggak merasa kesulitan dengan kegiatan-kegiatan yang udah aku seharusnya lakukan kayak gitu sih. Jadi masa-masa sulitnya tuh kalau misalnya lagi banyak banget aktivitas terus merasa overwhelmed kayak gitu. Nah, tadi ya ngomongin nge-mention soal sosmed nih, Cleo. Yes. Kan sosmed tuh suka banget bikin kita ke-distract ya. Mhm. Kayak misalkan kita lagi nugas, tapi ada notif dikit, suara dikit, kita langsung cek handphone. Yang berujung kayak tugas kita gak beres-beres, yang malah jadi scroll TikTok, terus malah lihat snapgram orang. Nah, tapi ternyata dari sosmed juga kan kita bisa mengekspresikan diri tuh. Betul. Kita bisa menyalurkan bakat-bakat kita dan bisa melakukan yang namanya personal branding. Nah, menurut kamu nih, apa sih gaya konten atau ekspresi diri yang paling Kak Cleo banget di sosial media? Oke, wah ini menarik ya. Kita ngomongin soal sosial media nih sekarang. Yes. Nah, karena tadi udah aku mention juga gitu ya, kalau aku ini sebagai brand ambassador dari Bank BRI gitu ya. Jadi kita tuh di sana bikin banyak banget konten dan juga aku juga belajar banyak banget soal content creation, soal personal branding gitu ya. Jadi yang aku tangkap adalah kalau gaya konten itu kita harus tahu dulu nih niche kita di mana. Apa sih yang pengen kita fokusin gitu ya. Tadi yang aku bilang passion dulu, kita harus cari passion. Misalkan aku passion di fashion dan juga beauty. Oke, berarti aku dalemin tuh bikin konten tentang fashion dan juga beauty biar orang lain tuh tahu, oh kalau misalkan Cleo itu kontennya soal fashion dan juga beauty gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai ruang bagi kita untuk improve juga, bisa self development juga dan juga learning space. Karena kan sebagaimana yang kita tahu ya, kalau social media tuh kalau nggak nggak dikembangkan iya. dengan baik itu bisa menjadi dampak yang negatif gitu ya. Jadi seharian scroll doang Iya, lah gitu bener. kan. Yang mana bikin kita jadi rebahan mulu nih. Bener, jadi nggak produktif gitu ya Iya. kan. Nah, jadinya kayak gitu. Bikin konten, kalau gaya konten tuh menurut aku teman-teman people di rumah bisa banget untuk bikin konten gitu ya. Mulai untuk bikin konten yang sesuai dengan passion teman-teman, tapi nggak usah mikir kayak Apa kata orang ya, gak usah mikir mikir. apa kata orang, dan kayak nggak usah mikir gue harus viral sekarang juga, tapi kayak coba dieksplor dulu passionnya apa. Setuju. Karena kalau kita ngikutin tren terus Kak, itu akan ada fase bosannya. Tapi kalau misalkan kita buat sesuatu yang kita suka dan juga kita tuangkan melalui konten, itu lama-lama kan kita jadi oke, enjoy aja nih, hobi Yes, nih gitu bener. kan. Jadi ketika mendapatkan feedback yang baik dari audiens, kita viral, itu akan rasanya lebih satisfying gitu ya daripada kita selalu ngikutin apa yang tren, kita FOMO tapi ujung-ujungnya ya ini bukan aku sebenarnya Iya, gitu malah kan. jadi kayak kelihatannya kayak gimmick, bukan kita banget gitu ya. Kelihatannya kan Bener. aneh ya kalau nggak sesuai sama diri kita sendiri, yang mana nanti dipaksa tiba-tiba gitu ya. Betul. Jadi kalau aku sendiri nih Kak, aku sendiri memanfaatkan sosial media aku itu sebagai platform untuk aku mengekspresikan diri dengan aku
explore fashion aku setiap pakai fashion yang baru aku pasti post nih ke Instagram gitu, untuk bukan akhirnya aku ingin mendapatkan atensi dari orang lain, tapi aku ingin menunjukkan oh ini loh cara aku mengekspresikan diri gitu. Ini adalah salah satu caranya aku untuk mengekspresikan hobi aku kepada orang-orang kayak gitu. Dan juga yang kedua, aku membuat konten-konten dalam bentuk video ataupun reels yang aku suka gitu ya. Jadi contohnya kayak vlog, terus juga fashion and beauty content yang menurut aku tuh aku suka, hobi aku nih. Jadi bisa orang-orang akhirnya ada brand masuk gitu kan. Jadi kayak Yes. ada hobi yang aku tuangkan, terus orang lain notice akan hobi tersebut dan oke, Cleo nih bagusnya di fashion juga beauty nih. Oke deh, aku kasih kesempatan dia untuk akhirnya bisa Kerja sama bareng kerja sama brand ya. gitu. Jadi itu sih menurut aku, manfaatkanlah media sosial kalian tapi harus diselingi dengan passion gitu. Jadi jangan terlalu FOMO, boleh FOMO tapi jangan yang terus-terusan gitu, biar Yes. kita juga tetap enjoy ya dalam memakai sosial media itu sendiri, people. Catat ya, people. Oke, people, catat tuh ya apa yang dibilangin sama Cleo tadi. Nah, tadi Cleo kan udah ngomongin konten-kontennya di sosial media ya, dan kebetulan aku pun follow-followan ya sama Cleo, dan aku selalu ngeliat kontennya Cleo dan selalu lewat di beranda, kayak emang konten Cleo ini menarik-menarik semua, apalagi soal OOTD-nya dan soal vlog-vlognya. Boleh dong dikasih tahu Kak Cleo, Instagram Kak Cleo apa ke people, biar people ini bisa lihat konten-konten Kak Cleo juga di rumah. Oke, boleh banget, people. Jadi Instagram aku boleh dicek @cleo_ardelia, A-nya 2 di belakang. Boleh mulai dicek-cek aja. Nanti kalau misalkan mau follow ataupun nanya-nanya gitu ya, boleh aja langsung ketuk DM aku. Nanti aku akan bales gitu ya. Kita sharing-sharing dan juga belajar bareng. Boleh ya dicek ya, people. Thank you. Yes, nanti nih people yang misalkan mau nanya boleh langsung DM aja ya. Langsung DM Kak Cleo, dan misalkan nih ada brand yang mau ngajak kerja boleh sama banget. juga nih, boleh banget ya Boleh Cleo banget, ya. terbuka. Oke, nih ngomongin soal konten lagi ya Cleo. Kalau kamu ini kalau bikin konten, suka konten yang bikinnya tuh spontan atau terkonsep? Oke, kalau aku jujur lebih suka yang terkonsep sih, Kak. Jadi aku tuh biasanya kalau bikin konten itu minimal 2 hari sebelum atau sehari sebelum tuh aku udah bikin skripnya, aku udah bikin storyline-nya gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan nih. Jadi teman-teman juga bisa untuk contoh juga gitu ya. Jadi storyline itu contohnya kayak misalnya nanti aku pertama-tama ngevlog aku akan ngomong ini, atau kayak misalnya kontennya misalnya di konser nih, ke konser gitu kan. Terus storyline pertamanya aku ingin bikin footage tentang artis-artisnya gitu ya. Jadi harus ada storyline kalau aku gitu. Jadi pada saat aku udah di tempatnya, aku udah nggak kebingungan gitu, Kak. Kayak Iya. gitu. Jadi kita juga ngambil footage-nya nggak bingung ya, mau yang mana. Iya. Kadang kan kalau kita belum terkonsep, belum mikirin konsepnya, footage aja segala semua diambil ya buat Bener. konten yang mana bisa penuhin memori. Betul gitu. Oke, Jadi oke. storyline tapi aku tetap sambungin dengan brief yang ada juga gitu. Biasanya kalau misalkan dari brand kan ada brief ya. Ada brief yang harus kita ikutin gitu. Jadi dari brief tersebut akhirnya aku bikin storyline yang akan menunjang nih apa sih yang diperlukan dari brief gitu. Tapi kalau misalkan lagi pengen bikin konten yang aku aja tanpa bekerja sama brand, juga kadang bisa spontan juga gitu. Aku melihat oh ini menarik nih, misalkan aku lagi pergi, oh ini menarik nih, aku kontenin gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung dari people juga, nyamannya itu pakai storyline dan juga skrip sebelum konten atau spontan gitu ya. Itu balik lagi ke kenyamanannya people, bisa digabungin juga gitu. Jadi sesuai kenyamanan aja sih, yang penting konsisten gitu. Oke, yang penting konsisten ya Cleo, Betul. bener. Nih people catat ya, yang masih malu-malu buat ngonten, yang kan suka ada ya Kak, aduh aku malu banget buat ngonten, kayak aku pengen deh kayak mulai ngonten, mulai up di sosial media. Padahal kan suka banyak juga ya sekarang anak-anak muda, kayaknya aku tuh kalau misalkan di first Instagram kayak gak berani buat nge-SG deh, entah kenapa Betul. mereka tuh ngerasa kayak deg-degan, termasuk aku pun pernah sih kayak gitu. Pernah lagi kayak gitu. Nah, terus pernah nggak sih kamu kayak merasa takut itu untuk mengekspresikan di sosial media yang karena takut dinilai orang lain gitu? Terus gimana cara kamu supaya nggak takut lagi nih buat nge-up konten di sosial media? Oke, ini menarik ya teman-teman. Jujur waktu aku awal-awal SMA baru pengen masuk SMA tuh aku takut bikin story aja, aku takut. Ya, sama-sama aku pernah kayak gitu. Iya kan? Pernah loh aku di masa-masa itu, dan aku mengerti gitu kalau misalkan people di rumah nih ada yang merasa
aduh aku nggak pede deh, atau ya udah deh aku post di second aja gitu. Karena aku sering juga nih ngeliat teman-teman aku fotonya bagus banget lagi, tapi di postingnya cuma di second atau bahkan nggak diposting sama sekali gitu ya. Sayang banget ya gitu. Sayang banget, terus aku sampai reply kayak kenapa di post di second sih, di first aja gitu. Benar-benar. Jadi kayak masih banyak nih teman-teman yang mungkin kurang percaya diri atau merasa lebih nyaman untuk lebih mengekspresikan diri di platform-platform yang ruang lingkupnya lebih sedikit. Padahal sebenarnya menurut aku kalau teman-teman explore dan juga bisa mengekspresikan diri di sosial media teman-teman, itu bakal lebih baik gitu ya. Karena waktu aku awal-awal aku merasa takut, itu aku merasa kayak sekarang tuh aduh rugi banget nih, foto-fotonya bagus, bener banget, karya-karya aku bagus, tapi kenapa nggak aku posting ya dulu, kan sekarang aku pengen post udah basi banget gitu kan. Jadi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman sih adalah coba percaya diri aja, coba diposting aja di sosmed kalian, karena menurut aku itu bisa menjadi turning point gitu ya. Mungkin nanti bener. dari teman-teman pasti akan ada reaksi-reaksi positif, brand gitu kan, yang kerja sama, bener. Jadi bisa banget gitu ya menurut aku untuk diambil aja kesempatannya. Ini menjadi turning point teman-teman, ambil kesempatan untuk mengekspresikan diri itu tuh dengan baik gitu ya. Salah satu dengan langkah kecil, posting di sosial media gitu kan. Jadi itu adalah menurut aku adalah salah satu hal yang bisa teman-teman coba untuk lebih percaya diri dan self aware gitu terhadap diri sendiri, agar enggak mengunderestimate diri sendiri mulu nih, tapi harus oke, aku capable of doing it, aku punya potential, aku bisa lebih baik dari ini gitu. Jadi boleh banget mulai dari langkah kecil, yaitu posting di sosial media kalian. Lawan rasa takut itu dan hadapi semuanya gitu. Yes, lawan rasa takut itu ya people. Dan manfaatkan sosial media itu dari sekarang. Betul. Karena kayak contohnya tadi Kak Cleo, dengan kita memanfaatkan sosial media, kita sharing-sharing pencapaian kita atau apa yang kita suka, bisa jadi itu tuh menimbulkan positif untuk kita gak sih? Betul Selain banget. bikin kita seneng, nyebarin hal positif ke orang lain, ada juga brand yang ngajak kerja sama ya Cleo ya. Banget itu. Jadi kayak ternyata dari sosial media itu kita bisa ngambil manfaatnya loh, gak melulu banyak negatifnya. Ternyata dari sosial media, asal kita bisa menyeimbangkan ya, kita itu bisa dapat hal yang banyak yang positif dari sosial media. Betul. Aku mau kasih tips ke teman-teman, boleh nggak sih Kak? Apa buat nih? Boleh sosial banget media? dong, boleh banget. Yes, jadi aku pengen kasih tips ke people untuk yang pemula-pemula nih pengen bikin konten gitu ya, bingung mau bikin konten yang kayak gimana gitu. Karena kan teman-teman mungkin lihat di rumah tuh konten-konten orang tuh udah terstruktur gitu ya, udah ada yang pakai background, terus juga udah font-fontnya bagus-bagus. Jadi tips dari aku adalah teman-teman harus tentuin dulu yang pertama, teman-teman passionnya di mana, mau niche-nya apa, apakah sport atau misalnya storytelling atau misalnya fashion, beauty atau komedi gitu ya. Itu boleh tentuin dulu. Boleh 2 niche gitu ya ditentuin. Terus juga teman-teman kalau misalkan mau pakai font, itu ditentuin aja. Kayak aku nih Kak, aku punya font tertentu gitu. Apa tuh? Setiap konten aku, jadi ada kalau misalkan buat subtitle gitu di bawah aku pakai Calibra ya, aku lupa sih, tapi itu ada di CapCut juga, aku sering editnya di CapCut gitu ya. Terus habis itu ada untuk font khusus headline gitu, jadi dibedakan gitu ya, biar orang-orang tuh lebih notice, oke, kalau misalkan Cleo fontnya selalu ini nih di setiap kontennya. Jadi iya. ada personal branding. Jadi yang buat ciri khasnya ya. Betul, ada ciri khas yang kita selipin yang kurang lebih tuh nanti orang-orang akan sadar secara nggak langsung, ini kontennya Cleo gitu. Jadi boleh ditentuin nih fontnya apa gitu ya. Terus kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan bikin konten itu pakai lagu-lagu yang lagi viral tuh boleh banget. Kayak misalnya nih yang lagi trending ya sekarang, apa ya? Yang lagi trending misalnya lagunya Alama tuh kan, waktu itu sempat lagi viral banget. Aku berkali-kali tuh pakai lagu itu biar akhirnya orang-orang lebih relate nih sama konten aku gitu. Terus habis itu juga bisa lebih explore dengan kontennya jangan terlalu panjang sih. 60-90 detik itu menurut aku udah cukup banget gitu ya. Dan juga disesuaikan di setiap platform. Kalau di Instagram kan orang lebih pengen yang serius gitu ya. Bener. Sedangkan kalau di TikTok orang lebih pengen yang durasinya Lebih sedikit, fun, lebih relatable, bener. lebih real gitu ya. Yes, Jadi bener. boleh ditentuin aja nih, kalau setiap platform tuh beda-beda audiensnya gitu. Jadi itu sedikit tips dari aku buat people di rumah yang ingin coba-coba bikin konten. Oke, thank you banget nih Cleo tipsnya buat people-people
di rumah nih udah dikasih tips sama Kak Cleo buat bikin konten-konten yang menarik ya. Konten-konten yang menarik kayak gimana sih bikinnya, gimana sih caranya supaya konten kita itu gak bosen dilihat sama orang. Betul. Dilihat dari awal sampai akhir ya. Kayak gimana caranya kita bikin hook di awal yang menarik. Betul. Terus bikin dari thumbnailnya yang menarik, dan gimana caranya kita bisa baca para audiens nih sukanya apa nih pengikut kita nih gitu ya Cleo ya. Oke nih, tadi ngomongin digital sosial media. Nah, pasti ada tantangannya dong ya Cleo, tantangan untuk menjaga citra diri kita di era digital nih. Kan zaman sekarang tuh tampil di publik itu berarti siap ya dengan komentar-komentar Bener dari banget. orang-orang ya. Nah, pernah gak sih kamu nerima kritik dari orang lain yang kayak bikin kamu ngerasa, wow, ini ada orang yang ngeritik aku nih, dan kamu pernah gak ngerasain itu, dan gimana caranya kamu menghadapi itu? Oke, ini pernah ya, aku pernah waktu itu. Karena kan kita sosial media bener, kita gak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Waktu itu aku tuh pernah bikin TikTok, terus habis itu di komen, Kak bahunya lebar. Demi apa? Iya, udah pernah gitu. Tapi selain itu juga ada lagi, tapi aku nggak begitu mikirin karena menurut aku baik lagi itu adalah faktor eksternal Yes, yang benar. aku nggak bisa kontrol gitu Iya. kan. Aku belajar ini banget tuh waktu itu baca buku dari filosofi teras. Jadi ada faktor eksternal dan juga internal yang bisa kita kendalikan. Kalau eksternal kan nggak bisa dikendaliin ya. Seperti kayak komentar-komentar buruk dari orang lain atau pendapat-pendapat orang lain, kritikan-kritikan orang lain yang oke, itu adalah faktor eksternal. Tapi kita harus evaluasi dulu, itu bener nggak sih komentarnya. Kalau misalkan bener, oke, berarti aku harus improve nih di bagian ini. Oke, aku harus perbaiki nih misalkan cara bicara aku atau attitude aku gitu ya. Harus bisa juga untuk menyesuaikan gitu ya. Karena biasanya kritik juga ada kritik yang membangunkan ya. Iya, Jadi betul. nggak selalu kritik itu kritik yang menjatuhkan. Jadi kita bisa evaluate dulu. Oke, itu adalah pendapat yang baik untuk aku terima gitu. Boleh aku improve deh di bagian sini gitu ya. Setelah itu, kalau misalkan itu memang ternyata non fakta gitu ya, nggak fakta tapi emang pengen kritik aja, oke, berarti itu adalah ya udah deh, dilupain aja gitu ya. Aku sih kalau aku kayak gitu ya. Jadi aku nggak terlalu memikirkan yang orang lain pikirkan selagi itu tidak baik gitu ya. Selagi itu bukan apa yang mereka sebenarnya tuh sampaikan secara benar gitu ya. Nah, kalau misalnya cara aku menghandle itu, Menghadapi, menghadapinya ya seperti itu. Terus kalau misalkan faktor internalnya ya berarti aku harus improve aja. Aku fokus ke diri sendiri. Oke, Yes, benar. Tetap itu fokus sama diri kita haters ya. lah ya, haters gitu. Jadi oke, aku akan lebih improve lagi biar orang-orang ya udah melihat aku sebagai this is the real me gitu. Aku nggak fake. Yang aku tunjukkan di sosial media itu adalah diri aku yang sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya ada komentar yang buruk ya udah, itu pendapat mereka. Kayak gitu sih. Ya bener banget. Jadi kita tuh harus bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol ya. Kalau dari Yes. buku filosofi teras itu, karena aku sama pernah baca juga, dan Iya itu kan? bener banget sih, kayak bikin aku jadi merasa bisa yang namanya stoik. Jadi hidup dengan stoikisme. Jadi kita ngontrol apa yang bisa kita kontrol, dan yang di luar kendali kita biarin aja. Jadi kita tetap fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Betul. Gitu ya people. Nah nih people, Cleo, kayaknya sebelum ini kan bentar lagi kita ada sesi games ya. Iya. Dan kayaknya kita ngerasa haus banget, dan kayaknya yang Aduh. depan kita ini menggoda banget gak sih? Menggoda banget. Dari tadi kayak, aduh, dari ngomong-ngomong ini kayak haus banget deh, kayak pengen cepet-cepet minum. Ini kita punya prolog kopi, Cleo. Aku sediain buat kamu. Ini yang non coffee-nya, itu kamu yang Violenti, aku yang kopi karamel. Kopi Violenti nih teman-teman, ada Iya. blueberry and yogurtnya juga. Wow. Kita minum yuk. Yuk, aduh aku dari tadi aku salfok sih ngeliat, aduh Iya, seger banget apalagi deh. itu ada blueberry-nya, itu kayak menggiur banget sih. Menggiurkan banget, benar. Nah ini tuh si Prolog Kopi ini tuh UMKM dari yang ownernya itu dari alumni IPB, Cleo. Nah ini tuh people, jadi Prolog Kopi itu di Kota Bogor udah ada 8 cabang. Wow. Gitu. Wow banget kan, super wow, gong banget Wow. sih. Wow. Nah ini tuh, kita coba dulu aja daripada ngomong terus. Oke, Nggak sabar nih Kak aku nih. nih kita cobain. Coba ya. Enak. Gimana menurut kamu, enak gak?
Seger banget. Walaupun aku bukan yang terlalu pecinta kopi, jadi tuh Cleo, kalau kamu tahu, aku tuh tipe orang yang bisa minum kopi tapi gak bisa yang terlalu pahit. Jadi yang masih ada rasa susu atau manisnya. Dan ini aku tadi pesen kopi yang karamel, dan ini cocok sih di lidah aku, gak yang bikin aku nyerang, pusing, mual atau gimana. Dan ini enak sih. Kamu gimana, enak gak? Nah, kalau aku tuh lebih suka yang non coffee nih Kak. Jadi aku tuh lebih suka yang manis-manis. Dan ini pas banget, ini Violenti, ini blueberry, terus ada yogurtnya juga, terus manis gitu ya. Jadi aku rasanya seger banget. Seger ya, ada asam-asamnya gitu, manis, terus ada es krimnya rasa vanilla. Iya, ini ada es krimnya juga guys, vanilla. Jujur ini enak banget. Prolo Kopi best. Oke. Ini nih ya people, ini kan kita udah minum, udah ngobrol banyak-banyak. Rasanya kayak kurang afdol gak sih Cleo kalau misalkan kita gak ada games nih buat Seru seru-seruan. banget. Oke. Jadi kita di sini setelah kita minum, ini kamu udah belum atau mau minum lagi? Udah aman. Oke, aman ya. Aman banget. Jadi kita sekarang bakal lanjut ke sesi games, di mana games ini kita bakal ada pernah atau tidak pernah. Wow. Nah, jadi pernah atau tidak pernah ini nanti bakal pertanyaannya, aku nggak tahu siapa juga pertanyaannya. Nanti bakal tanya sama, disebutin sama tim belakang layar. Boleh dong tim belakang layar, mana suaranya, dan sebutkan pertanyaan-pertanyaan buat kita ini apa? Siap dong. Oh, oke. Pertanyaan pertama. Ini ada. Jadi udah tahu kan rules-nya? Pernah, tidak pernah, tinggal Yes, udah paham dong. Berarti kalau pernah yang warna biru dan yang merah tidak pernah ya? Oke. Oke. Pertanyaan pertama, pernah nggak overthinking sebelum upload sesuatu di medsos atau tampil di event penting? Pernah. Pernah banget ya ini ya. Kamu gimana pernahnya waktu itu? Iya, ini pernah banget. Aku merasa overthinking gitu ya pada saat aku upload sesuatu atau aku datang ke event. Kalau misalkan aku upload sesuatu, aku merasa kayak, aduh ini orang-orang Deg-degan ya, bakal overthinking. ngeliat aku aneh nggak ya. Soalnya aku tuh kadang kalau bikin konten kan, kadang kayak aku juga menyesuaikan nih dengan tren sekarang. Terus aku merasa kayak, aduh orang-orang bakal ngerasa aku aneh nggak ya, kayak aduh nggak pede nih. Tapi kayak ya udahlah, ini udah bagian dari self learning itu deh kan normal gitu. ya, Say. Kayak gitu. Oke. Sama sih, aku juga sama kayak kamu, tapi kayak ya udah deh. Aku fokus aja sama diri aku, biarin deh kayak orang mau ngomong apa, ya udah deh, aku bodo amat, ya gak sih? Betul. Jadi fokus on yourself ya, guys. Yes. Oke, next. Pernah nggak nolak sebuah kesempatan terus nyesel karena ternyata itu kesempatan emas buat kalian? Oke, aku tidak pernah, jujur. Oh, kamu berarti tidak pernah ya? Berarti kamu selalu memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Yes, that's it. Oke, kalau aku pernahnya itu karena aku di waktu itu tuh, di yang kesempatan itu tuh yang ingin aku ambil sebenarnya, tapi bentrok Leo sama event lain. Jadi tuh ada dua. Jadi kayak aduh, ini tuh sebenarnya aku pingin deh dua-duanya, tapi kayak aku harus pilih salah satu. Jadi kayak bingung gak sih kalau misalkan kayak gitu? Kalian pernah gak sih menghadapi antara dua itu dan pusing? Nah, aku pernah di saat itu kayak aduh, kesempatan yang gak aku ambil ini tuh ternyata nyesel. Tapi dari situ kayak oh ya udah deh, gak apa-apa, mungkin rezekinya di hari lain gitu. Kalau aku Kak, aku kan selalu ngambil kesempatan nih. Kenapa sih aku selalu ngambil kesempatan? Karena aku juga selalu nanamin satu prinsip ini nih dalam hidup aku, kayak I didn't win every battle, but I showed up for every one of them. Wow. Jadi aku emang mungkin aku ngambil semua kesempatan dan aku nggak berhasil di setiap kesempatan yang aku ambil, tapi at least aku ada di setiap kesempatan itu gitu. Dan aku merasa aku berani loh untuk mengambil suatu langkah itu, dan itu menurut aku udah sebuah hal yang harus aku appreciate dari diri aku sendiri. Jadi aku tuh kadang kalau ngeliat kesempatan di depan aku tuh aku selalu ambil, karena aku merasa kayak ini kesempatan aku untuk develop nih, aku nggak boleh lewatin ini. Jadi kayak setiap ada kesempatan aku make sure diri aku untuk siap, aku pertimbangkan dulu, dan kalau emang aku ready, oke, aku ambil gitu. Oke, at least mencoba ya. Yes. Mencoba dulu guys, gak apa-apa gagal atau enggaknya gimana nanti, karena itu bisa jadi kan jadi buat learning kita ke depannya ya. Betul. Next. Pernah nggak kalian dapat kritik
Oke. 1, 2, Dua, 3. tiga, pernah. Kamu Oh, dulu deh, Oke. kamu dulu. Oke. Kalau aku pernah dikritik katanya, ih apa sih, wah kan aku suka bikin konten juga nih. Yes. Terus aku waktu itu pernah pakai voice over. Terus Hmm. pernah ada yang reply kayak gini, ih kok voice overnya gitu banget sih suaranya, katanya Aduh. kayak gitu. Terus aku jadi kayak, aku kan kayak ngerasa, aduh emang berarti suaranya gimana ya? Apakah terlalu berlebihan kah atau gimana? Tapi dari situ kayak ya udah deh, aku gak terlalu ambil pusing, gak terlalu dipikirin, karena kayak ya udah ini berarti kesempatan buat aku lebih belajar lagi. Oh dari situ jadi kayak, oh dari situ ternyata aku jadi bisa lebih belajar gimana caranya voice over yang betul, voice over yang bikin telinga orang nyaman didengar. Kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku jujur ini sebenarnya hal kecil banget, tapi waktu itu ini jadi berubah banget sih. Jadi aku tuh dulu tuh emang orangnya slow respon banget. Oke, Aku slow orangnya slow respon. respons banget, people, jujur dulu. Dan misalkan nih kalian ngechat aku hari ini, terus kayak kalau misalkan gak penting-penting banget, entah itu aku nggak jawab atau kayak aku baru jawab tuh beberapa hari kemudian Iya, gitu. iya, Nah, iya. akhirnya aku di feedback waktu itu sama tim leader aku waktu itu di Oke. organisasi tuh, boleh lebih present lagi ya, lebih present lagi gitu biar smooth nih semua komunikasinya. Akhirnya kayak oh oke, ini adalah feedback yang membangun nih, constructive feedback buat aku. Dan akhirnya pada saat itu oke, sebenarnya kan slow respon itu kan ada hal yang sebenarnya sepele banget kan. Iya. Kita fast respon itu adalah hal yang gampang banget untuk dilakukan. Nah, Yes, setelah dari itu betul. aku fast respon, sudah aku kayak ternyata gampang banget sih sebenarnya untuk fast response. Kenapa enggak aku langsung balas Jadi aja kita ya? tuh kayak suka nunda-nunda gak sih, kayak Iya. aduh ntar dulu. Tapi ujung-ujungnya kelupaan juga kita Karena tuh ngebales. aku biasanya udah balas dulu dalam hati, terus Iya, bener, akhirnya sama lupa aku pun gitu kayak untuk gitu. balas. Gitu, maaf ya. Sekarang aku udah nggak slow aku response. aku pun pernah kayak kamu. Oke, kita emang harus menghilangkan itu sih, Bad kebiasaan habit ya, itu ya. oke. Oke, lanjut. Pernah nggak ikut suatu kegiatan karena cuma iseng tapi akhirnya jadi turning point di hidup kalian? Oke. 1, 2, 3. Pernah banget. Apa nih kalau kamu? Kalau aku waktu itu yang aku bilang waktu SMA, aku ditawarin untuk jadi speaker, jadi MC, jadi moderator. Awalnya tuh aku kayak ya udah aku pede aja sih, aku bisa percaya diri, tapi bukan yang kayak pede banget dan bukan yang bidang aku nih. Oke. Tapi ternyata pas aku coba di SMA, oke, I think I like this gitu. Terus aku kayak kayaknya aku di sini deh, passion aku di sini deh. Jadi kayak dari sebuah kesempatan akhirnya tumbuhlah kayak turning point yang kayak oke nih passion aku. Sampai sekarang aku jadi mendalami MC, jadi mendalami moderator di Wow. kuliah. Aku masuk UKM MC gitu. Berarti di UPN itu ada UKM-nya ya kalau MC? Ada. Jadi waktu itu aku masuk dan keren. aku belajar banyak banget di sana, dapat banyak banget kesempatan aku jadi MC wisuda kampus. Wow, mantap Terus banget jadi sih MC ini. PKKMB. Iya, Kayak, keren banget. itu self development banget sih. Berarti kamu ini udah biasa nge-MC ya. Amin. Amin. Kalau kamu gimana? Kalau aku tuh waktu itu waktu itu kan aku pernah kayak lagi ngerasa males banget, gak mau olahraga, males banget. Padahal kan olahraga itu penting ya. Terus akhirnya aku iseng-iseng nih cobain yang namanya olahraga yoga. Kayak udah deh aku nyobain aja kayak buat sekali-sekali aja gitu. Taunya tiba-tiba aku jadi suka. Oh ternyata yoga tuh bisa bikin aku kayak ngerasa lebih tenang, ngerasa lebih enjoy dan lebih jadi refleksi diri aja gitu, relaksasi diri gitu. Nah dari situ kayak kayaknya aku suka deh sama olahraga ini. Jadi dari situ kayak oh iya deh, kayaknya aku bisa deh rutin olahraga yoga. Walaupun kadang masih belum konsisten sih. Kayak Keren. sekarang aja kalau misalkan ada tugas-tugas kayak ntar dulu deh, aku mau beresin dulu tugas, nanti dulu yoga aja jadi di nanti-nanti. Yang penting yoga keren, itu sehat, Yes, mantap. betul. Adakah pertanyaannya lagi? Ada satu poin terakhir. Oke. Pernah nggak bilang abis ini produktif tapi ujung-ujungnya kalian rebahan gitu? 1, 2, 3. Pernah. Siapa yang nggak pernah sih ini? Iya, ini pernah sih. Kalau aku biasanya kayak kayaknya dari misalkan nih malamnya, aku malam ini mau tidur lebih cepet dan besok mau melakukan hal-hal yang produktif. Jeng, scroll TikTok, nonton YouTube. Loh kok tidur ini Wah. udah jam 12 lagi aja. Yang akhirnya bangun subuh nih, sholat subuh. Tapi beres sholat subuh malah tidur lagi, Cleo. Betul. Dan dari situ kayak bangun siang,
Ya ampun, padahal ini tuh weekend bisa buat aku yang namanya enjoy keluar atau melakukan hal-hal yang lebih positif. Ini malah jadinya gak produktif. Aduh, Kalau kamu gimana? paham banget. Kalau aku juga ya, aku tuh udah schedulein nih, aku pengen ngapain aja. Jadi fun fact-nya teman-teman, aku tuh dalam time management tuh aku selalu bagi kegiatan aku tuh dalam 4 kategori. Ini Oke, apa tuh? berdasarkan dari Eisenhower Matrix. Jadi tuh aku kategori pertama tuh dia important dan dia juga urgent gitu ya. Jadi kayak tugas yang harus banget aku selesain sekarang juga, kayak saat ini gak bisa ditunda-tunda gitu. Terus yang kedua dia less urgent tapi dia important gitu. Contohnya tuh oke. kayak olahraga, dia nggak urgent tapi important kan buat Yes, kesehatan kita. Nah, benar. biasa tuh untuk olahraga ini tuh aku udah schedulein nih. Oke deh, di minggu ini aku 2 kali olahraga gitu ya. Udah aku plan, udah aku kayak niatnya udah ada banget nih. Tapi aduh nggak sesuai dengan apa yang aku rencanakan gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya gimana? ujung-ujungnya kayak aduh nanti deh sejam lagi rebahan dulu. Bener. rebahan dulu. Akhirnya kayak ya udah deh besok aja sampai akhirnya nggak jadi gitu ya gitu. Terus yang ketiga itu dia less important tapi dia urgent gitu ya. Contohnya kayak tugas-tugas kuliah kayak kelompok gitu, tapi dia bisa delegate kan, jadi kayak bisa teamwork gitu. Nah itu biasanya aku juga minta tolong sama teman atau kayak ya udah aku selesain juga gitu biar nggak membebani kelompok aku juga. Terus yang terakhir itu not urgent and not important, itu ya kayak main sosmed, kayak nonton film yang berjam-jam unproductive activities yang bisa di-delete aja lah gitu. Jadi kayak bye-bye. Nah itu biasanya udah aku plan tapi kadang gak sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Kayak gitu sih. Oke, Cleo. Nah ini tim belakang layar kita masih ada pertanyaan gak sih buat sesi games ini? Atau ini tadi udah ya terakhir ya? Oh udah habis Cleo oke. ternyata. Berarti ini kita bentar lagi udah beres dong ngobrolnya sama people. Sedih. Nanti tapi gak apa-apa sih. Nanti kalian kan bisa udah dikasih tahu ya Instagram Kak Cleo. Jadi kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bisa langsung aja ketuk DM-nya Kak Cleo. Boleh banget. Nah, people, dari obrolan tadi yang tadi kita udah ngomongin namanya self improvement, terus gimana caranya kita ngilangin rasa insecure, terus gimana caranya kita nyari jati diri, percaya sama diri sendiri dan gak peduli sama omongan orang lain. Dan yang namanya mencoba hal baru, terus jatuh bangkit. Nah, people tadi kita udah bahas bareng Kak Cleo. Dan people di sini semoga dapat hal manfaatnya ya, hal yang positif dan bisa kalian mungkin kembangkan ya di rumah. Dan boleh mungkin buat people nanti yang misalkan mau tanya-tanya boleh di kolom komentar atau misalkan lewat email kita juga boleh ya. Dan Kak Cleo boleh dong ini kasih pesan buat para people di rumah mungkin yang lagi kehilangan arah atau yang lagi insecure dan lain-lain, boleh dong dikasih pesannya. Oke, teman-teman people semua yang ada di rumah, pesan aku buat people yang ada di rumah adalah jangan takut, jangan merasa diri sendiri itu rendah, don't underestimate yourself terus, tapi harus lebih self confidence gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya udah lakukan hal-hal kecil kayak misal tadi posting di social media. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi teman-teman kepada diri sendiri juga gitu. Jadi boleh ambil kesempatan yang ada di depan mata teman-teman untuk lebih di-embrace dan juga see that opportunities as your learning space gitu, as your self development space. Jadi dengan gitu teman-teman bisa menjadi leader untuk diri teman-teman sendiri. Aku nggak bilang teman-teman untuk kamu harus selalu self aware ya, karena aku yakin teman-teman pasti sama aku juga masih self discovery, masih belajar banyak, masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Tapi langkah yang harus teman-teman lakukan adalah ya udah take that step, berani aja, be brave and confidence aja with yourself gitu. Jadi jangan takut and don't underestimate yourself ya guys. Yes. Love yourself. Love yourself and stay positive. Yes. Oke. Thank you Cleo. Sebelumnya ini kayak kita bener-bener bincang-bincang hari ini banyak banget insight-nya ya yang bisa diambil. Makasih buat Cleo yang udah berkesempatan mau kita undang dan mau kita sharing-sharing. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Dan buat people-people di rumah, jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa ketemu lagi di episode kita berikutnya. Karena setiap manusia punya cerita. Bye-bye people. Bye.